we gather together here. 各位来宾，各位小弟弟们，大家好！欢迎来到今天的展览会。Welcome to Indonesian Culture Exhibition 2007. Thank you for all the honorable guests here, and also here we would like to say great appreciation for our sponsors, which are, first of all, Office of International Affairs, PT Indofood CPB Sukses Makmur Tbk, BNI Taiwan, Indonesian Economic and Trade Office to Taipei, DBA Media, 如源系统股份有限公司， Radio Taiwan International, Intai Magazine, Radio PPI Dunia, PT Paragon Technology and Innovation, Telkom Taiwan. and CECI Engineering Consultant. Now we would like to hear some opening speech from our distinguished guests. So please welcome to the stage. First of all, Director of National Taiwan University of Science and Technology, Office of International Affairs, Education Section, Professor Alicia Deloy. 接着，我们邀请台科大国际处教育部主任罗丽霞教授，请上台。Good morning, everyone. Selamat pagi. Selamat pagi. Wow, it's great to have so many people here this morning for the beginning of our Indonesian cultural exhibition. We're very honored to have representatives from the Economic and Trade Office and the staff here, and we want to thank you for all the support that your office has given to our students and to our university as we build our cooperation and education between our two countries. Please welcome to the stage Chief of Indonesian Economic Trade and Office to Taipei, Mr. Robert, to deliver the speech. Chief of Dean of International National Taipei University Science and Technology, Professor Alicia Deloy, and also Mr. Professor Lee Su-ju. I'm sorry, the Vice President, Chair Professor of the Department of Chemical Engineering, and Professor D.C. Liu, Professor and Dean of College Engineering, and other professor, distinguished guests, ladies and gentlemen, and also all the children here. First of all, I would like to give my appreciation for this event, especially for the FUST, to give the opportunity for our Indonesian students to perform, to show the Indonesian diversity of culture in this evening, in this morning. And if you know that Indonesia consists more than 17,000 islands, and also with the 300 ethnics, groups, and more than 400 dialects. So if you look at in the map, if you put in the Europe, maybe it's from the west to east, is very long. When we fly from Jakarta to Papua it's almost same time with when you fly from Jakarta to Taipei. 5 hours. Good morning, respected Mr. Robert James Butari, DPP of Indonesian Economic and Trade Office, respected Prof. Ju Shu, Vice President of NUST, and then respected Prof. Wang, the Dean of Office of International Affairs, and then Prof. Alicia, Director of International Education Section. And then also good morning for distinguished guests, ladies and gentlemen, also the kids. Good morning and welcome.
Trade and Culture Office. Ladies and gentlemen, on behalf of President Liao, it's an honor to be here for the opening of the Indonesia Cultural Exhibition. YAUSD distinguishes Professor Wang as a Dean of International Affairs and DSC, Professor Alicia from Director Section at USD, Mr. Robert Bintario, Head of IATO, Pak Bayu, and Pak Yanto. Good morning, ladies and gentlemen. And even more, so we will present you some traditional costume in Indonesia. Like the theme of our event, which is harmony in our archipelago. So this time we will show you like some of the traditional costume of Indonesia. There are about hundreds of traditional costumes in Indonesia that is beautifully tailored to each of the tribe's culture, values, and belief. Without further ado, let's welcome the island ambassador that will show us their costume. Minangkabonis have many varieties of traditional costume, which is using always related to special occasion. The Minangkabau ethnic group is indigenous to the highlands of West Sumatra. Their traditional dresses consist of silk robes with metallic threads woven into the material. Usually this cloth is worn for the formal occasion such as wedding ceremony. 那这个是叫Minangkabau的一个民族。那Minangkabau本身呢有很多的传统服装，那这是其中一个。那这个衣服呢是在比较特别的那个活动会穿到。那Minangkabau呢是在西苏门答腊的一个岛省。那这个服装呢是丝绸做的。Next island is from Java Island. This is a wedding traditional dress from Betawi or DKI Jakarta, which is the capital city of Indonesia. The women usually wear kebaya, long scarf, coat, and batik clothes. At the wedding dress, seen as a result of the process of assimilation of different ethnic groups forming third Betawi society. Used clothing group, which consists of turbans, long robes, pants, heavily influenced by the Arab culture. 那这是我们爪哇岛的一个传统服装哦，是叫做那女生呢穿的是叫kebaya，那还有一个蜡染的那个裙子。那这是本身呢是一个结婚的一个衣服。The next island we would like to welcome the Borneo Island. The traditional clothes for women is called pa, and traditional clothes for men is called sape sapa. It has unique pattern typical Dayak tribes with black as its basic color, supported with colorful beads for the accessories. The black color symbolizes the wise use of nature in the daily life. 那这个是加里曼丹的一个传统服装，那女生穿的是叫搭，那男生穿的传统服装就叫sape sapa。那个鲜艳的图案，这图案呢表示就是宇宙的和谐。Next island we would like to welcome the island ambassador from Sulawesi. The traditional cloth is called baju bodo. For in Makassar native language, bodo means to wear as easy as you wear a t-shirt, and also bodo means a long sleeve. Baju bodo were made of Muslim fabric of woven cotton, which are tenuous and thin. This traditional costume is worn with silk sarung to the bottom. People in Sulawesi usually wear this costume in wedding ceremonies, dancing contests, or welcoming important guests. 那这传统服装是来自苏拉威西，那它衣服叫做 bodo。那 bodo 的意思是就是一个 T 恤和一个就是围裙。那这是在结婚的时候会穿到，那还有迎宾的时候也会穿到。Last but not least, we would like to welcome the island ambassadors of Papua. Basically, Papua's traditional clothing is a skirt type looking made of dried
palm, leaves, or coconut fiber. There are birds' feathers used as accessories for the bracelet and necklace. They usually use paradise bird feathers as accessories for their clothing. Uniquely, Papua's traditional clothing is not made of cloth. These clothing are usually used for everyday use. 那巴布亚呢是一个比较传统的、比较简单的一个服饰。Now here we welcome all of the island ambassadors back to the stage. And now it's time to officially open this event. So we would like to welcome again the Director of NTUSD Office of International Affairs Education Section, Professor Alicia Deloitte, to come to the stage. Also, we would like to welcome the Vice President of NTUSD, Professor Yi Xuju, and also the Head of Indonesian Economic Office, Mr. Robert. 那接着是我们正式开始今天的活动哦。那在正式开始之前呢，我们会用 Angklung 来正式开始今天的活动。那 Angklung 本身是印尼的一个传统乐器哦，就轻轻一摇，等我的那个就是指示，我们倒数哦。We will begin shaking the Angklung together. On the count of 3, 2, 1. So, our Indonesian Culture Exhibition 2017 is now officially begin. 那我们今天的展览会正式开始。那今天大家就是可以自由活动的时间。National Taiwan University of Science and Technology di Indonesia Cultural Exhibition yang dimana diselenggarakan setiap tahunnya. Dan kali ini pun dihadiri oleh Kepala Kantor Dagang Ekonomi Indonesia Taipei. Mungkin kita bisa berbicara singkat dengan beliau. Pak, yang kami melihat sepertinya pemerintah Taiwan sangat tertarik dengan budaya Indonesia. Kira-kira ada program khusus nggak untuk tahun ini antara Indonesia dan Taiwan sendiri? Tentunya selain ketertarikan mereka, juga pemerintah Indonesia selalu mengembangkan daerah tujuan wisata untuk menarik lebih banyak turis-turis asing untuk ke Indonesia, termasuk ke Taiwan. Pada tahun lalu itu turis Taiwan yang hadir ke Indonesia ada sekitar 177.000 orang. Itu peningkatannya, maaf Pak, peningkatannya untuk tahun sebelumnya? Hampir sama dengan tahun sebelumnya, dan kita punya target agar tahun ini akan lebih meningkat lagi menjadi sekitar 285.000 wisatawan dari Taiwan. Nah, tentunya hal ini harus didorong dengan selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan promosi budaya dan wilayah seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita, adik-adik kita yang ada di National Taipei University Science and Technology ini, memperkenalkan kepada anak-anak di Taiwan untuk bisa mengetahui Indonesia lebih jauh lagi, mengenal budayanya. Tentunya pemerintah juga mengembangkan 10 New Bali yang tidak hanya Bali saja, di mana mungkin masyarakat Taiwan masih hanya mengetahui Bali saja, tapi kita juga mendorong ini bekerja sama, dan pemerintah Indonesia juga tahun ini akan menyelenggarakan kegiatan promosi pariwisata Indonesia di 3 kota yang mungkin akan diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan KDI di 3 kota, yaitu di Taipei, di Taichung, dan Tainan. Tentunya selain hal itu juga kita lakukan juga melalui setiap kegiatan-kegiatan di mana
masyarakat Indonesia hadir. Hari ini merupakan hari kedua exhibition yang diselenggarakan di NTUSD, dan kali ini saya mengenakan pakaian adat Betawi. Untuk lebih lengkapnya kita akan kunjungi beberapa booth yang ada di kegiatan ini. Oke pemirsa JFTV, kali ini saya akan berkunjung ke salah satu booth yang ada di exhibition, yaitu Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Dengan Mbak siapa? Jovita. Oke Mbak, bisa dijelaskan di booth ini bisa menjelaskan apa aja ya? Kita di sini ngajakin teman-teman dari luar negeri buat bikin batik dari Indonesia. Terus kita juga jelasin tempat-tempat di Indonesia, di Jawa, Bali, dan NTT terutama. Oke, itu dia pemirsa di booth Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang salah satunya memamerkan bagaimana cara atau teknik untuk membatik. Dan di sini juga dipamerkan beberapa miniatur, contohnya seperti pembantu daripada kesatria Jawa yang terdiri dari Gareng, Petruk, Semar, dan juga Bagong. Kita udah sampai di booth Borneo dan kita pingin tahu di booth Borneo sebenarnya ada pameran apa aja sih. Oke, dengan Mbak siapa? Putri. Dengan Mbak Putri. Oke Mbak, bisa dijelaskan di booth Borneo ini yang dipamerkan apa aja nih? Jadi kita pertama pamerin tradisional boatnya dulu, makanya kita taruhnya di depan. Terus sama weapon-weapon buat senjata buat fighting zaman dulunya. Habis itu kita jelasin juga tentang Equator Monument, soalnya kan di Borneo melintas itu ya, Equator Line pertamanya. Jadi itu yang kita jelasin. Habis itu kita jelasin ke makanannya. Ke makanan yang Borneo itu tuh ya ada amplang di sini, terbuat dari ikan tenggiri, sama ini orange juice, Pontianak orange juice dari Borneo juga. Terus mulai ke belakang. Kita jelasin tentang manik-manik yang ada di Borneo. Ini kan khasnya Borneo ya. Terus masing-masing karena punya artinya per warna itu, kita jelasin juga ke orang-orang yang datang, sama headbands. Terus ada travel destination di sini. Terus kita jelasin juga tentang sarung tenun yang khas Borneo, dan folklore-nya juga untuk children, cerita rakyat yang ada di sana. Habis itu kita jelasin juga di sini tentang flora fauna khas dari Kalimantan yang hampir punah juga, dan ada buah dan juga khas flower, typical flower. Terus kita juga jelasin tentang travel destination. Ini ada poin di sini. Jadi ada apa aja di sini travel destination di bagian east and west and south. Ya, nah, jadi di booth ini menjelaskan tentang makanan Padang yang umum, yang terkenal, yang enak. Lalu juga menjelaskan tentang ini permainan-permainan tradisional yang ada di Sumatera, yaitu sepak takraw dan bakia. Kalau orang ada yang mau lomba bermain bakia juga bisa. Lalu dijelaskan tentang cerita tradisional yang ada di Sumatera, yaitu legenda Danau Toba dan Malin Kundang. Lalu di sini juga dikasih kopi dari Sumatera, yaitu kopi Aceh.
di Aceh Gayo. Selanjutnya kita juga menjelaskan tentang tempat-tempat atraksi atau destinasi turis yang ada di Pulau Sumatera, yaitu pertamanya Masjid Baitur Rahman, kemudian Danau Toba, Jembatan Ampera, lalu Pantai Tanjung Tinggi, dan terakhir Jam Gadang. Juga diberitahu tentang alat musik tradisional dari Sumatera Island, yaitu sarune bolon dan saluang. Di sini kita juga menjelaskan tentang flora dan fauna yang unik di Sumatera, di Pulau Sumatera, yaitu ini ada bunga bangkai, gajah Sumatera, macan Sumatera, orang utan, burung Sumatera, badak Sumatera, dan banyak yang lainnya. Kita juga memberikan fasilitas untuk bagi para pengunjung yang mau mendengarkan tentang lagu-lagu tradisional Sumatera, yaitu Kampung Nanjau Dimato, Gelang Sepatu Gelang, dan Butet beserta liriknya. Kita juga menunjukkan alat-alat musik tradisional ya dari Pulau Sumatera, yaitu rebana dan saluang. Kita juga memberikan sapi cake dari Sumatera bagi para pengunjung yang bersedia. Dan kali ini kita akan berkunjung ke booth Sulawesi. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Monica. Mbak Monica, bisa dijelaskan di booth Sulawesi ini memamerkan apa aja sih? Oke, jadi di booth Sulawesi ini kita ada beberapa hal yang kita tunjukkan. Yang pertama itu di sebelah sini ada binatang-binatang khas dari Sulawesi, dari binatang burung sampai pada udang. Ada tarsius. Tarsius ini adalah salah satu binatang khas dari Sulawesi. Jadi dia bentuknya kecil tapi bermata besar. Kemudian di sini juga ada beberapa tanaman-tanaman dari Sulawesi. Kemudian ada baju adat dari Sulawesi Tengah, baju adat dari Gorontalo, lalu juga ada folklornya. Ada 4 macam sih, tapi bentuknya The Legend of Mermaid, ada Abo and the Giant, dan ada 2 hal lainnya. Kemudian di bagian boardnya kita ada music instrument, alat-alat musik tradisional dari Sulawesi. Kemudian tourism destination. Untuk tourism destination, biasanya Sulawesi ini terkenal dengan banyak pantai, snorkeling, dan diving. Seperti contohnya dia ada Wakatobi, ada Bunaken, ada Likupang Beach, dan juga ada Pulau Cinta. Pulau Cinta itu terkenal sebagai Maldives di Indonesia. Dan juga Sulawesi ini terkenal dengan Tanah Torajanya, yang dimana dia mempunyai culture yang sangat ciri khas yang berbeda dengan bagian Indonesia lainnya. Lalu di sebelah sini ada makanan ciri khas dari Sulawesi. Yang ini adalah kue wajik yang terbuat dari ketan, kemudian menggunakan daun pandan sebagai pewarna dan juga sebagai aromanya. Dan kita juga punya kopi Toraja yang berbeda dengan kopi-kopi dari Indonesia lainnya. Dan akhirnya kita udah sampai di booth terakhir di acara exhibition ini. Di booth terakhir ini kita berkunjung ke booth Papua. Dan di sini kita ditemani dengan Mbak Novi. Halo Mbak Novi. Oke, bisa dijelaskan Mbak Novi, di sini yang dipamerkannya di booth Papua ada apa aja? Ya, di booth Papua ini kita ada berbagai macam koleksi dari Papua, seperti permainan tradisional dari Papua. Kemudian kita juga menampilkan rumah adat Papua yang kita sebut sebagai Honai. Itu kita ada gambarnya juga. Jadi kita stylenya ini juga pura-pura seperti Honai, seperti itu. Kemudian di sini kita juga ada makanan tradisional Papua, yaitu manisan pala. Di sini ada 2 jenis manisan pala, ada yang manis, ada yang kering gitu. Kemudian ada sagu juga. Nah, kalau misalnya pengunjungnya ingin berfoto dengan kostum tradisional Papua, kita juga sudah menyediakan kostum seperti ini. Ini untuk bagian kepala, dan rumbai-rumbainya
seperti yang dipakai sama Mbak ini, ada rumah-rumahnya kayak gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman juga pengen tahu wisata-wisata atau tentang kebudayaan Papua, kita juga menyediakan video YouTube yang kita tontonkan kepada mereka. Oke, terima kasih Mbak Novi atas waktu dan kesempatannya. Dan itu dia semua booth yang ada di exhibition yang diselenggarakan langsung di NTUSD. Oke, dan saya Sabto Wijanarko melaporkan untuk JFTV.